kesimpulan bahwa Yesus sama dengan malaikat Mikael itu adalah salah, bahkan sesat. Bahwa Yesus sama dengan malaikat Mikael itu adalah salah, bahkan sesat. Bahwa Yesus sama dengan malaikat Mikael itu adalah salah, bahkan sesat. Shalom, selamat sore bagi kita semuanya. Cuaca saat ini sedang hujan, tetapi semoga hati kita tetap hangat di dalam kasih Kristus. Izin saya menanggapi kutipan dari Pak Pendeta Esra Soru. Saya sengaja ulangi sampai 3 kali supaya kita semua yang mendengar bisa sama-sama menangkap ya apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Esra Soru tersebut. Apa yang dikatakan beliau adalah kesimpulan bahwa Yesus sama dengan malaikat Mikael adalah salah, bahkan sesat. Saya coba telusuri ya historis channel YouTube Pak Pendeta Esra Soru, dan saya perhatikan khotbah-khotbah beliau itu banyak membahas mengenai tulip ya. Tulip itu adalah ajaran khas dari gereja Calvinis. Saya simpulkan sementara bahwa Pak Pendeta Esra Soru ini adalah seorang Calvinis, yaitu Calvinis artinya orang-orang yang menganut ajaran Johannes Calvin. Nanti saya boleh dikoreksi kalau sekiranya kesimpulan saya ini salah ya, ternyata bukan Calvinis. Tapi untuk sementara menurut saya Pak Pendeta Esra Soru adalah seorang Calvinis. Apa ajaran Johannes Calvin mengenai siapa Mikael yang sesungguhnya? Di sini dalam bahasa Inggris ya, saya coba membaca, bahasa linggis saya tidak bagus ya, nanti boleh kita sama-sama buka di Kamis. Izin saya bacakan. But I embrace the opinion of those who refer this to the person of Christ, because it suits the subject best to represent him as standing forward for the defense of elect people. Izinkan kurang lebih bahasa Indonesianya seperti ini. Saya, yaitu Johannes Calvin, menganut pendapat mereka yang merujuk bahwa Mikael kepada pribadi Kristus, karena paling cocok untuk menggambarkan dia sebagai orang yang berdiri di depan untuk membela umat pilihannya. Jadi menurut Johannes Calvin, dia itu menganut pendapat, menganut pandangan bahwa Mikael adalah pribadi Yesus Kristus. Kenapa? Karena pribadi Michael itu paling cocok menggambarkan orang yang berdiri di depan untuk membela umat pilihannya. Nah, ini kata Johannes Calvin. Saya sudah lampirkan linknya, bahwa apa yang saya baca ini bukan pendapat saya pribadi, tetapi ini langsung dari sumbernya, yaitu langsung dari tulisan Johannes Calvin. Selain Johannes Calvin, masih banyak para pandangan para reformator yang berpandangan sama, yaitu Yesus Kristus adalah Mikael ya. Di antaranya John Wesley, Isaac Watts, Spurgeon, dan banyak tokoh-tokoh reformator dari gereja Baptis dan gereja Metodis. Namun saya tidak mencantumkan kutipan mereka di sini karena yang saya tanggapi hanyalah pernyataan Bapak Pendeta Esra Soru yang notabene adalah seorang Calvinis, yaitu penganut ajaran Johannes Calvin. Namun Pak Pendeta Esra Soru tidak mengikuti ajaran pendahulunya ya, tidak sama dengan ajaran pendahulunya. Mengapa Pak Pendeta Esra Soru tidak punya pandangan yang sama dengan pendahulunya?
tanyalah kepada rumput yang bergoyang, karena hanya Pak Pendeta Esra Soru dan hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya, ya. Di lain kesempatan saya akan memberikan pandangan dari gereja saya dari gereja Advent, pandangan mengenai gereja kami, mengenai Yesus Kristus adalah Mikael. Karena peran Mikael di akhir zaman sangat penting. Di dalam Daniel pasal 11 dan 12, untuk terakhir kalinya Mikael akan berdiri demi kepentingan umat-umatnya. Dan ini sebelum kedatangan atau detik-detik terakhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia akan berdiri demi kepentingan umatnya. Jadi Mikael yang adalah Yesus Kristus punya peran penting demi kepentingan umatnya di akhir zaman. Di lain topik saya akan bahas. Demikian dulu video singkat saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam cerdas iman. Salam cerdas iman. Tuhan Yesus memberkati.